Shalom keluarga GKI Wiyung Royal Residence. Hari ini adalah hari ke-6 dalam masa 30 hari bulan keluarga tahun 2021. Bersama kami, keluarga Budianto Enggal. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal 19 ayat 18, dilanjutkan dengan Amsal 29 ayat 17. Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kita lanjutkan dengan Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saya Devina, usia saya 22 tahun. Ketika saya berusia 4 tahun, Mama memasukkan saya ke sebuah sekolah musik. Setiap 1 kali seminggu, pukul 3 sore, saya harus les musik. Setelah beberapa minggu, muncul rasa jengkel karena jam untuk les musik saya itu mengganggu jam tidur saya. Akhirnya, saya protes dan benar-benar mogok les. Tapi Mama tidak pernah peduli. Saya tetap diangkat ke mobil dalam keadaan tidur dan dibawa ke tempat les. Sambil tidak lupa dibawakan pakaian ganti untuk les musik. Mama benar-benar pantang menyerah dan selalu berusaha agar kami, saya dan Cece, bisa tetap les musik setiap minggunya. Waktu itu kami berdua belum bisa memahami apa yang Mama pikirkan dan Mama inginkan. Yang kami rasakan justru Mama ini galak dan tidak sayang karena memaksa kami untuk tidak tidur siang. Dan tentu saja kami juga merasa takut dengan Mama saat itu. Hal ini berlangsung terus-menerus hingga akhirnya saat saya SMP, kurang lebih usia saya saat itu 13 tahun, saya sudah tidak mogok lagi. Saya justru rajin latihan piano karena saat itu saya sudah bisa bermain musik dan melayani Tuhan lewat musik. Dan Mama bukanlah musuh kami, tapi teman terbaik kami yang Tuhan kirimkan untuk kami berdua. Seandainya saja saat kecil Mama tidak memaksa kami untuk rajin les musik, tidak mendisiplinkan kami untuk ini dan itu, mungkin kami tidak bisa seperti sekarang. Tidak bisa melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa juga melakukan hal yang justru membawa sukacita untuk kami berdua. Sekarang kami sudah dapat memahami keinginan dan pikiran Mama saat kami masih kecil. Di Amsal 19 ayat 18 sudah jelas Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai orang tua untuk menghajar, dalam arti mendidik anak-anak kita. Mendidik juga berhubungan dengan disiplin yang artinya tegas dan berkomitmen. Tapi Tuhan juga ingatkan bahwa kita orang tua tidak boleh menginginkan kematian anak kita. Artinya, orang tua tidak boleh menghajar anaknya sampai berlebihan, apalagi sampai berakibat kematian. Seorang psikolog anak mengatakan, masa emas mendidik anak dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun. Bukan berarti setelah usia 5 tahun kita berhenti mendidik anak. Tapi usia inilah yang tepat untuk orang tua memberikan pola atau model mau punya anak yang bagaimana nantinya. Mau yang tidak boros, ya ajari menabung. Mau yang mandiri, ya diajari mandiri. Mau yang tahu sopan santun, ya diajari beretika, dan lain-lain. Kami sebagai orang tua cukup disiplin waktu anak-anak masih kecil. Kami belajar melakukan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, mereka sudah bisa menghargai waktu, bertanggung jawab, juga mandiri. Itulah pola atau model yang kami ajarkan. Tetapi kami tidak 1-2 kali mengajarinya, melainkan terus-menerus, bertahun-tahun, sampai anak bisa menyadari sendiri. Kami juga mengalami kejenuhan, kecapean,
bahkan juga bosan. Tak sedikit air mata yang tertumpah dalam proses menghajar ini. Tapi kami dikuatkan dengan Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ayat ini memberikan harapan kepada kami. Dan kini kami bisa melihat dan menikmati karya Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Betapa damai dan sukacitanya hati kami saat anak-anak bermazmur bagi Tuhan dengan hatinya. Menerima Yesus itu gratis, tetapi untuk mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar. Artinya ada pengorbanan, mungkin korban waktu, korban tenaga, korban harta, korban perasaan, dan lain-lain. Seperti sharing Devina tadi, ada harga yang harus kami bayar. Saya harus kuatkan hati, saya harus tega, saya harus tegas, disiplin pada mereka. Meski sejujurnya, saya tidak tega. Tetapi karena kami mau belajar percaya pada Tuhan, terpaksa kami lakukan itu. Yang kalau dilihat, sepertinya kami orang tua yang jahat dan otoriter. Tapi kini kami boleh bersuka cita karena Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan melayani hari ini. Kami sudah selesaikan apa yang harus kami kerjakan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah Kau panggil untuk mendengarkan renungan singkat ini. Ajar kami untuk selalu hidup mengandalkan-Mu Tuhan. Karena di dalam Engkau ada damai dan sukacita sejati. Cukupkan apa yang menjadi bagian dan berkat kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan kecelakaan. Dan ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. GKI Wiyung Royal Resident, keluarga yang kokoh, kuat, dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati.